Jumat sama hari raya, dia itu mau ke Mekah. Sholat Jumat di Mekah itu udah sini. Ini peluang tembus ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mereaction ya di YouTube cerita-cerita yang khurafat yang belum tentu kebenarannya. Jadi di situ dia mengklaim bahwa tembok yang tembus langsung bisa ke Mekah. Tapi tembok itu sekarang udah ditutup ya, udah di semen gitu. Nah terus ada lagi cerita yang diyakini oleh masyarakat ya, sebagian masyarakat, yaitu gelombang juga bisa tembus ke Mekah. Nah, apakah benar ya teman-teman semuanya? Cerita-cerita itu apakah memang bisa diuji kebenarannya ataupun khurafat? Nah, oke, sekarang kita simak ya videonya. Ini para GSP, katanya Pak Hamim sebagai abdi dalam dari Ampel, ini kalau dilihat secara mata batin bisa tembus ke Mekah. Benar Pak? Ya. Karena ini kondisinya kayak gini nih, kalau diketok, nah ini kan suaranya seperti ini bekas lubang ya. Nih aslinya ini nih, karena ditutup ya Pak Hamim. Nih, nah kalau ini yang asli temboknya nih, tuh beda suaranya. Kalau hari Jadi gini ya, yang ngerti ini tukang bangunan ya. Soalnya kalau tembok yang tok ya mungkin ada sedikit longgar atau gimana ya, itu yang ngerti tukang bangunan ya. Kalau yang tek ya itu temboknya padat gitu ya. Nah oke, lanjut teman-teman. Jumat sama hari raya, dia itu mau ke Mekah. Sholat Jumat di Mekah itu udah sini. Ini peluang tembus ke Mekah. Insya Allah ya. Jadi gelombang itu tembus ke Mekah. Kalau sholat Jumat langsung bisa ke Mekah. Subhanallah, apakah benar ya teman-teman? Jadi cerita yang seperti ini tuh apakah benar ya? Tapi kalau saya sih, saya nggak percaya teman-teman. Oke, sekarang kita akan simak penjelasan oleh Ustadz Dr. Firada Anirja terkait tentang kisah-kisah yang belum tentu ada kebenarannya. Tapi kisah seperti ini ya, banyak diyakini di sebagian masyarakat kita. Nah, oke teman-teman semuanya, kita simak dan kita saksikan bareng-bareng ya. Beliau adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu, waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam. Nah ini khurafat ya teman-teman ya. Masa orang pergi ke Mekah ya, pulangnya masuk ke sumur Zam-Zam, tembus ke negara Indonesia. Ya ini tidak benar ya. Kalau zaman dulu kan, kalau pulang pergi haji naik kapal ya, ini masuk ke sumur Zam-Zam. Kalau kita pikir ya, masa bisa ya? Nggak mungkin ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Qur'an, ini kisahnya. Dia mengambil Al-Qur'an, kemudian dia tutup Al-Qur'an tersebut dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi.
Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Jadi tembus ke tanah air ya, air Zam-Zam tadi itu langsung tembus ke tanah air, kemudian kan bocor ya teman-teman ya, itu air Zam-Zamnya sampai ke tanah air, maka ditutup oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi batu. Ajib, bisa menjadi batu Al-Quran itu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Ya, menerima. Ya akhi subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang Tidak benar. kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya Al-Quran jadikan apa? Kan ada batu yang kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Jadi tawaf mengelilingi Al-Quran pakai celana kolor. Subhanallah. Batu Al-Quran ya. Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumpuk dengan kesesatan-kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Ya harusnya, ini kewajiban bagi mereka. Ya, kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya tentang cerita-cerita yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi semestinya banyak ya cerita-cerita seperti itu, misal sholat terbang naik daun ke Mekah ya, terus cerita-cerita khurafat lagi yang seperti tadi, gelombang tembus sampai ke Mekah, terus ada lagi tadi ya batu Al-Quran. Subhanallah ya teman-teman semuanya. Jadi intinya kita itu selalu berlandaskan Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi semua itu butuh seperti kisah-kisah seperti ini harus ada dalilnya ya. Kita jangan mudah percaya dengan kisah-kisah seperti yang ada di video tadi ya teman-teman semuanya. Dan kita harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi cerita-cerita tersebut yaitu cerita-cerita yang konon katanya dan katanya. Jadi dari turun-temurun, dari orang per orang. Jadi kalau dipuji belum tentu kebenarannya. Nah oke teman-teman semuanya, kalau video ini baik, jangan lupa like dan subscribe, dan share, dan komen. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.